Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Di Olivatara dari kelas 7A Universitas Terbuka. Ingin menyampaikan materi tentang sistem pencernaan pada manusia. Berikut adalah videonya, selamat menonton. Sistem pencernaan pada manusia yang pertama adalah mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, usus halus, dan yang terakhir adalah anus. Bagian mulut merupakan langkah pertama dalam sistem pencernaan manusia. Proses pencernaan dimulai saat kamu mengambil gigitan pertama pada makanan. Disebut juga pencernaan mekanik. Bagian mulut seperti lidah, gigi, dan kelenjar air liur membantu proses mengunyah agar makanan lebih mudah dicerna. Air liur mengandung enzim dengan fungsi pemecah molekul makanan agar mudah diserap oleh tubuh. Yang kedua adalah tenggorokan atau faring dan kerongkongan atau esofagus. Tenggorokan atau faring merupakan saluran alat pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan atau esofagus. Faring juga berhubungan dengan rongga hidung yang berfungsi untuk memproduksi suara. Makanan yang ditelan dari mulut masuk melalui tenggorokan dan diteruskan ke tabung berotot esofagus. Tabung ini memiliki panjang sekitar 25 cm. Di bagian esofagus terdapat katup epiglotis yang mencegah makanan dan minuman masuk ke dalam trakea agar kamu tidak tersedak. Pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan masuk ke lambung. Kemudian yang ketiga adalah lambung. Lambung merupakan organ yang berbentuk seperti kantong yang terdiri dari dinding berotot. Di lambung terjadi sistem pencernaan mekanik di mana makanan dan minuman diremas dan diaduk menjadi bubur makanan atau kim oleh otot polos. Ada 3 bagian lambung yang penting, yaitu bagian atas atau kardia, bagian tengah atau fundus, dan bagian bawah atau pilorus. Di bagian lambung juga terjadi pencernaan kimiawi, di mana makanan dicerna oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Getah lambung terdiri dari yang pertama pepsin atau enzim yang berfungsi memecah protein menjadi pepton dan protesa. Yang kedua resin, enzim untuk mengumpulkan protein susu atau kasein, lalu dicerna oleh pepsin. Kemudian yang ketiga adalah asam klorida atau HCI. Asam yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Kemudian ada lagi yang keempat, lapase gastrik. Enzim ini berfungsi mengolah lemak menjadi asam lemak. Setelah melalui proses sistem pencernaan tersebut, lambung perlahan-lahan meneruskan kim ke usus halus dengan gerakan peristaltik. Kemudian yang keempat adalah usus halus. Usus halus merupakan sistem pencernaan manusia terpanjang dengan panjang sekitar 670 cm sampai dengan 760 cm. Penyerapan nutrisi paling banyak terjadi pada saluran pencernaan ini. Usus halus terdiri dari 3 bagian penting yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda dalam pencernaan makanan. Yang pertama adalah usus 12 jari. Usus 12 jari adalah bagian usus setelah lambung. Fungsinya untuk menyalurkan makanan ke usus halus dan mencerna makanan secara kimiawi. Terdapat 2 muara saluran, yaitu getah pankreas dan kantung empedu. Enzim yang disekrestasikan oleh getah usus halus merupakan enzim enterokinase, tripsin, eripsin,
disakriase dan lipase. Yang kedua, usus kosong. Permukaan usus kosong terdapat genjot-genjot usus yang disebut villi. Fungsi utama villi adalah memperluas permukaan usus untuk menyerap makanan. Hampir 90% penyerapan nutrisi terjadi di bagian usus halus ini dan selanjutnya diedarkan ke dalam aliran darah dan limpa. Kemudian yang berikutnya ileum, usus penyerapan. Bagian akhir pada saluran pencernaan usus halus. Nutrisi seperti vitamin, B12, garam empedu, air, dan elektrolit yang belum diserap oleh jejum akan diserap oleh bagian usus halus ileum. Seperti jejum, usus ileum juga memiliki villi. Gerakan kontraksi peristaltik pada usus halus mendorong makanan dari satu bagian ke bagian lain. Sisa kim yang berupa limbah diteruskan ke sistem pencernaan manusia berikutnya, yaitu usus besar. Kemudian yang terakhir adalah bagian usus besar. Sebagian besar dari sisa-sisa pencernaan makanan dan air diserap di usus besar, lalu disimpan sebagai fases sebelum dieliminasi. Usus besar terdapat bagian sekum, kolon, rektum, dan kanalis anal. Fungsi utama usus besar adalah membusukkan sisa makanan atau limbah oleh bakteri Escherichia coli agar lebih mudah untuk dikeluarkan. Bagian kolon ini juga menjadi penyerapan air dan vitamin K. Setelah itu, zat makanan yang sudah dicerna akan disimpan di rektum dan dieliminasi melalui kanalis anal ke anus dengan gerakan peristaltik. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.